Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, ini ada hal menarik yang sepertinya perlu kita bahas mengenai mengapa hutan yang tidak pernah dipupuk, sebutir pupuk pun tidak pernah ditaruh ke hutan ini, namun pertumbuhannya subur, daunnya hijau merekah, pertumbuhannya cepat meninggi. Padahal sebutir pupuk pun tidak pernah ditaruh di sini. Akan tetapi, saat hutan ini diolah oleh manusia, hutan yang dulunya subur, hijau, merekah seperti ini, perlahan-lahan turun. Coba kita perhatikan selama ini. Saat lahan yang kita olah, yang dulunya subur, tumbuhan hijau, tapi saat kita olah, maka tumbuhan itu perlahan menjadi gersang. Apa penyebab hal sedemikian? Mengutip dari Agropark, ada 5 hal mengapa hutan yang dulunya subur, hijau, tiba-tiba saat kita olah berubah menjadi tandus. Yang pertama adalah makhluk hidup. Tentu teman-teman semua pernah membuka lahan. Saat teman-teman membersihkan lahan tersebut, otomatis makhluk yang ada di lahan tersebut akan berpindah. Saat berpindahnya makhluk tersebut, maka di situ jugalah kerugian saat itu juga. Karena sebelum kita membuka lahan tersebut, otomatis makhluk hidup yang berada di lahan kita tersebut pasti kotorannya berada di situ. BAB-nya berada di situ. Dan otomatis BAB-nya ini akan terurai oleh bakteri dan menjadi pupuk secara alamiah. Itulah hal pertama mengapa hutan yang subur ini saat kita olah berubah menjadi tandus. Yang kedua, saat kita membuka lahan, banyak terjadi sering ya kita lakukan pembakaran lahan, baik itu pembakaran ranting, daun-daun, tanpa kita sadari sebenarnya saat kita membakar daun atau ranting-ranting kayu tersebut, maka saat terjadi pembakaran, disitulah terjadi penguapan kandungan pupuk yang ada di daun-daun kering tersebut ikut menguap saat terjadinya pembakaran. Begitu pula ranting-ranting kayu yang sudah busuk, saat kita bakar, maka terjadi penguapan pupuk yang ada di dalam kandungan ranting-ranting kayu tersebut. Selain daripada itu, saat terjadi pembakaran lahan, mikroorganisme, cacing tanah, bakteri-bakteri pengurai daun kering atau kayu-kayu busuk, itu ikut terbakar teman-teman. Jadi perlu disadari, pembakaran lahan itu akan membunuh mikroorganisme di dalam tanah tersebut. Solusinya, ranting-ranting kayu dan daun-daun tersebut tumpuk-tumpuk saja. Maka secara alamiah dia akan berproses dan bertahap akan mengurai ke dalam tanah. Yang ketiga teman-teman, saat lahan kita itu sudah bersih, tentu siap proses tanam istilahnya. Pada saat kita melakukan proses tanam, maka dapat dipastikan rumput-rumput kecil seperti ini akan tumbuh. Dan biasanya kita rumput-rumput seperti ini akan kita arit. Kemudian rumput yang kita arit ini kadang kita bawa menjadi pakan ternak. Semestinya daun-daun rumput yang kita arit ini, karena dia telah menguras unsur hara di dalam tanah itu, semestinya dia kembali ke tanah lagi teman-teman. Akan tetapi rumput-rumput ini setelah kita arit, maka kita bawa menjadi pakan ternak. Jadi disitulah istilahnya di dalam tanah itu terguras pupuk yang semestinya kembali dari daun-daun yang kita arit itu, terguras, keluar dari lahan kita. Jadi otomatis tanah itu akan menjadi tandus. Jadi solusinya, kalau memang rumput yang kita arit itu kita gunakan menjadi pakan ternak, solusinya kembalikan kotoran ternak tersebut, kembalikan ke lahan tersebut untuk menjaga keseimbangan. Jadi rumputnya keluar, kotoran hewan tersebut kembali ke lahan tersebut untuk menjaga kesuburan tanah tersebut. Yang keempat teman-teman, penyebab lahan itu perlahan tandus adalah pemakaian pupuk kimia yang berlebih. Artinya kita tidak anti pupuk kimia pabrikan ya. Akan tetapi kita perlu menjaga keseimbangan lahan tersebut dengan pupuk organik. Atau kalau kita tanam sawit, maka jangkosnya kembalikan ke lahan tersebut untuk menjaga keseimbangan tanah tersebut. Yang kelima adalah pemakaian herbisida, baik itu herbisida kontak atau sistemik. Jadi teman-teman kita tidak anti ya, tapi jangan terlalu sering. Jadi lebih baik itu saat kita melakukan pembersihan lahan itu tidak perlu disemprot. Lebih baik diarit. Kemudian rumput yang kita arit ini kalau tidak dikasih ke hewan ternak, taruh aja di lahan kita itu, ditumpuk-tumpuk.
maka otomatis dia akan membusuk, diure oleh bakteri-bakteri dan cacing-cacing tanah, maka dia akan kembali menjadi pupuk, teman-teman. Jadi lahan kita itu tetap terjaga kesuburan, dan produksi tanaman pun akan tetap seimbang. Jadi itu dia beberapa hal mengapa lahan yang dulunya subur berubah menjadi tandus. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Namun jika dirasa video kami ini bermanfaat, jangan lupa jempolnya, like dan subscribe. Terima kasih, sampai jumpa, salam sahabat tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.